Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau aturan kantor modern, apalagi yang dari departemen IT, itu kok kayaknya, mengekang banget? Nah, gimana kalau saya bilang, kebijakan ganti password, Anda yang, ya ampun, nyebelin banget itu, ternyata akarnya dari pemikiran seorang filsuf dari abad ke-17. Oke, kedengarannya aneh kan? Yuk, kita bongkar koneksi yang nggak terduga ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Rasanya familiar banget ya. Tiba-tiba ada pemberitahuan, pemindaian keamanan, pembatasan akses, ini itu. Seakan-akan kita tuh selalu diawasi dan dianggap sebagai, ya sumber masalah. Di sini kita bakal coba cari tahu, kenapa sih bisa begitu? Oke, pertama-tama mari kita akui dulu satu hal. Di tempat kerja, kita tuh sebetulnya tanpa sadar hidup di dalam sebuah negara polisi cyber. Ini kan keseharian kita banget, ganti password tiap 90 hari, wajib. Terus ada email phishing, jebakan dari IT, buat ngetes kita. Coba. Dan selalu ada perasaan kalau setiap kita ngeklik, setiap kita download, ada yang ngawasin. Jadi, ini tuh intinya bukan lagi soal efisiensi kerja, tapi soal kontrol. Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan kita loh. Sebuah studi mendalam ke para bos keamanan cyber atau CISO mengungkap cara kerja sistem ini. Dan yang paling menarik dari temuan ini adalah cara mereka ngelihat peran mereka sendiri. Mereka tuh nggak ragu-ragu ngasih tindakan disipliner, bahkan sampai motong bonus. Kenapa? Ya karena mereka sadar banget, mereka itu polisi cyber yang tugasnya jaga ketertiban. Jadi, pertanyaannya, kenapa kita semua nurut-nurut aja ya sama semua ini? Jawabannya, nah ini yang seru. Nggak akan kita temukan di buku panduan karyawan, tapi kita harus mundur jauh banget ke belakang. Ke Inggris di abad ke-17. Selamat datang di dunianya Thomas Hobbes, seorang filsuf yang, percaya atau enggak, pemikirannya tentang kekuasaan dan rasa takut, itulah yang ngebentuk cara kerja kantor kita sekarang. Penting banget buat kita paham nih, Hobbes itu bukan ngomongin teori dari ruangannya yang nyaman. Dia hidup benar-benar di tengah salah satu periode paling brutal dalam sejarah Inggris. Perang saudara yang terjadi di mana-mana itu benar-benar ngebentuk pandangan dia. Kalau tanpa otoritas yang kuat banget, masyarakat tuh ya pasti hancur. Nah, dari situ lahirlah ide utamanya yang dia sebut keadaan alamiah. Menurut Hobbes, kalau kita semua dibiarin bebas tanpa aturan, sifat egois kita bakal bikin kita semua perang terus-terusan. Rebutan kekuasaan, rebutan sumber daya. Coba deh, bayangin sebentar. Dunia tanpa hukum, tanpa polisi, tanpa pemerintah sama sekali. Buat Hobbes, itu bukan surga kebebasan, itu neraka. Tempat di mana hidup jadi terasing, miskin, keji, brutal, dan singkat. Nah, titik awal yang mengerikan inilah yang jadi dasar seluruh filosofinya. Oke, kalau keadaan aslinya semengerikan itu, terus gimana cara kita keluar dari situ? Nah, Hobbes punya solusi. Solusi yang radikal sih. Sebuah tawar-menawar besar. Slide ini nunjukin tawar-menawarnya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita serahin kebebasan absolut kita, hak buat ngelakuin apa aja semau kita. Dan sebagai gantinya, kita dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Keamanan, ketertiban, dan ya, kita nggak mati dibunuh orang. Intinya, kita tukar kebebasan demi keselamatan. Nah, penguasa super kuat yang nerima semua kekuasaan dari kita ini, inilah yang disebut Hobbes sebagai Leviathan. Entitas ini bisa jadi raja, bisa jadi dewan, tugasnya ya satu, nerima kekuasaan kita buat negakin hukum dan jagain perdamaian. Tapi, nah disinilah orang sering salah kaprah soal Hobbes. Leviathan itu nggak harus berarti seorang raja atau diktator loh. Konsepnya tuh lebih dalam dari itu. Jadi poin kuncinya tuh gini, buat Hobbes mau bentuk penguasanya monarki, mau aristokrasi, atau bahkan demokrasi, itu nggak sepenting sifat kekuasaannya. Yang paling penting, kekuasaan itu harus mutlak dan nggak boleh dibagi-bagi. Hobbes bilang, ada beberapa kekuasaan inti, kayak kendali atas militer, uang, informasi, dan hukum, yang nggak boleh dipisah-pisah. Kenapa? Karena begitu kita bagi-bagi, misalnya militer dipegang satu pihak, keuangan dipegang pihak lain, kita tuh sama aja lagi nyiptain bibit perpecahan. Dan ujung-ujungnya, balik lagi ke perang saudara. Oke, cukup pelajaran sejarahnya. Mari kita lompat lagi dari Inggris abad ke-17, balik ke meja kerja kita sekarang. Jadi, apa hubungannya semua ini sama tim IT yang suka ngomel-ngomel itu? Dan ini bukan cuma teori ngasal ya. Teori ini didukung loh sama studi baru terhadap 15 Chief Information Security Officer, para bos keamanan cyber, dari perusahaan-perusahaan besar. Coba kita lihat apa yang mereka temukan. Disinilah semuanya jadi klik. Coba kita bandingin. Ancaman buat negaranya Hobbes, perang saudara. Ancaman buat perusahaan modern,
Serangan siber yang bikin bangkrut. Penguasanya? Kalau di negara ada pemerintah, di perusahaan ada dewan direksi atau CEO. Penegak hukumnya? Kalau di negara ada polisi, di perusahaan, yaitu dia, tim IT kita. Dan tawar-menawarnya? Sama persis. Kita patuh sama aturan IT demi apa? Demi keamanan kerja. Ini benar-benar model hobisian, tapi dalam skala perusahaan. Ancaman cyber yang ada terus-terusan ini, yang kita nggak tahu kapan datangnya, itu nyiptain semacam keadaan darurat permanen. Nah, rasa takut inilah yang jadi pembenaran buat tim IT punya kekuasaan absolut dan menuntut kita semua buat patuh tanpa bertanya. Dengerin deh kutipan dari salah satu CISO di studi ini. Bunyinya tuh mirip banget sama ketakutan Hobbes akan keadaan alamiah. Keyakinan bahwa bencana itu bukan lagi soal jika, tapi kapan. Ya itulah alasan utama kita rela nyerahin kebebasan demi janji perlindungan. Dan ini nih implikasi besarnya. Tanpa kita sadari, si mini Leviathan di kantor ini itu ngelatih kita buat jadi warga negara yang patuh buat Leviathan negara yang lebih besar. Setiap kali kita, ya udahlah terima aja kebijakan IT yang ketat, kita tuh pelan-pelan diajarin buat nerima logika yang sama di masyarakat. Keamanan itu di atas segalanya, bahkan di atas kebebasan. Tapi, ada satu pertanyaan terakhir yang ngeganjal. Apa asumsi dasar Hobbes dan juga asumsi perusahaan kita sebetulnya benar? Hobbes kan yakin banget ya kalau membagi kekuasaan inti itu resep pasti menuju kehancuran. Tapi, realitanya sistem demokrasi modern di seluruh dunia justru melakukan itu lewat sistem checks and balances. Ini ninggalin kita sama pertanyaan yang lumayan bikin gelisah sih. Apa Hobbes salah dan sistem kita yang terbagi-bagi ini ternyata lebih kuat dari yang dia kira? Atau jangan-jangan dia benar dan semua struktur korporat dan politik kita yang kelihatannya stabil ini sebenarnya jauh lebih rapuh daripada yang kita pikirkan?